Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Sahyuni. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Baik sehubungan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini adalah merupakan sebuah momentum di mana untuk mengingatkan kita semua atau sejauh mana kita mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang terdapat dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya ya, sungguh ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan terbaik untuk kita. Nah, jadi di video saya kali ini nanti saya akan mencoba menceritakan bagaimana peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal cerita nanti saya sedikit ingin menceritakan silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Cerita ini tuh saya ambil dari berbagai literatur atau dari berbagai sumber, termasuk sumber dari ceramah-ceramah ustadz yang udah ternama di Indonesia. Kemudian saya rangkum. Oke, untuk kalian saksikan terus videonya, jangan di skip, tonton sampai habis ya. Oke, check it out. Silsilahnya saya awali dengan nenek moyang Nabi Muhammad, yaitu bernama Kilab. Nah, Kilab ini punya anak bernama Kusai, dan Kusai ini punya anak bernama Manaf. Jadi lalu Manaf ini mempunyai anak bernama Hasim. Nah, kemudian Hasim ini mempunyai anak bernama Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini adalah kakek dari Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib ini mempunyai anak bernama Abdullah. Lalu kemudian Abdullah menikah dengan Aminah. Maka lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ribuan tahun lalu, Mekah itu adalah merupakan sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nenek moyangnya bernama Hasim Abdul Manaf. Saat Hasim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagangnya masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahiliyah lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amir bin Hulay membawa sebuah berhala besar bernama Hubah dari Syam. Lalu diletakkan berhala itu di sekitar Ka'bah dan ia mengirim orang-orang untuk menyembahnya. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga sering terjadi. Sasarannya orang-orang asing yang mereka temui di jalan. Lalu tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hasim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hasim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Lalu kemudian saat itu Abdul Muthalib berperan sebagai Siqayah. Nah, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Nah, pada saat itu Ka'bah sangat ramai dikunjungi orang-orang, melebihi gereja Al-Quds yang ada di Yaman milik kerajaan Abraha. Namun seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis, sehingga pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang yang mengatakan bahwa sumur air Zam-Zam itu telah tertimbun oleh tanah ratusan tahun yang lalu. Lalu kemudian Abdul Muthalib mengajak anaknya yang bernama Haris untuk mencari di mana letak sumber air Zam-Zam
yang lama tertimbun ratusan tahun yang lalu. Dan penuh ketabahan dan penuh kesabaran, Abdul Muthalib bersama anaknya Haris akhirnya menemukan sumur air Zam-Zam tersebut yang telah lama tertimbun oleh tanah ratusan tahun yang lalu. Dengan ditemukannya sumur air Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan air bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengembangi tugasnya sebagai hikayah. Untuk itu beliau bernazar, "Ya Allah, andai saja aku memiliki anak 10 laki-laki untuk membantuku, maka pekerjaan ini akan terasa ringan. Jika engkau berkenan mengabulkannya, maka akan aku persembahkan satu dari mereka." Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki anak 10 laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukanlah undian. Setelah dilakukan undian beberapa kali, nama yang selalu keluar selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Abdul Muthalib berkata, "Wahai anak-anakku, sungguhnya aku sangat berat untuk melakukan hal ini. Akan tetapi saya sudah terlanjur bernazar dan saya pun harus melakukan nazar aku ini." Sebenarnya tidak sampai hati Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Setelah melakukan perundingan cukup lama, maka diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor onta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan, dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya pada saat itu. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Lalu ketika itu Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf. Para gadis Mekah itu tentu kecewa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki mazhab yang sangat baik di kalangan suku Quraisy saat itu. Akhirnya mereka berdua dinikahkan. Hari berlalu, pada saat itu Aminah sedang hamil dengan usia kehamilannya 2 bulan. Lalu kemudian suaminya berencana untuk ikut berdagang bersama kafilah dagang di negeri Syam. Lalu perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudaranya dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasa kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. "Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku." "Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abu Thalib sesampainya di Mekah." Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya Halis untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Haris di Madinah, istrinya lebih dahulu telah mengetahui informasi bahwa suaminya telah meninggal dunia. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib pada saat itu berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Lalu kemudian Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah saat itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abraha beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersukacita dengan kelahiran Muhammad SAW, seolah-olah Abdullah lahir kembali di tengah-tengah mereka. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah.
Setelah lewat 7 hari, Abdullah Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Lalu Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hari berlalu, bayi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun. Lalu dilanjutkan dengan pengasuhannya hingga usia 5 tahun. Selama diasuh oleh keluarga Halimah, Muhammad kecil membawa banyak sekali keberkahan dalam kehidupan mereka. Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad terjadi peristiwa Syak al-Sadr, yaitu pembelahan dada yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan anak susuannya itu. Telah menjadi tradisi baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan. Kondisi pedesaan yang masih alami membuat anak-anak tumbuh sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Sebelum kedatangan para wanita dari Bani Sa'ad, Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad dari garis keturunan ayahnya. Selama masa pengasuhan Muhammad terhadap Halimah, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi. Salah satu di antaranya adalah Halimah memiliki seekor unta yang tadinya tidak pernah mengeluarkan susu sama sekali karena usia unta tersebut sudah tua. Akan tetapi dengan hadirnya Muhammad di keluarga mereka, tiba-tiba unta tersebut bisa mengeluarkan susu. Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad. Itulah balasan atas ketulusan mereka dalam merawat dan menyayangi Muhammad. Tak terasa 2 tahun berlalu begitu cepat. Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad kembali ke pangkuan Aminah. Ibu dan anak itu saling melepas kerinduan setelah 2 tahun berpisah. Pada saat itu terdengar kabar bahwa kota Mekah dilanda wabah penyakit, sehingga pengasuhan Muhammad oleh Halimah dilanjutkan kembali selama 5 tahun. Halimah dan suaminya memiliki 3 orang anak, namanya Abdullah, Hunaisah, dan Saimah. Mereka semua menjadi saudara sepersusuan Muhammad. Belum genap usianya 4 tahun, Muhammad ikut mengembala kambing bersama saudara-saudaranya itu. Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat yang menyamar sebagai manusia. Lalu kemudian Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad. Wajahnya tampak pucat. Halimah langsung memeluk Muhammad dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 162. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, menelantarkannya, lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam, lalu ditumpuk kemudian dikembalikan ke tempatnya. Dan pada akhirnya masa pengasuhan Halimah kepada Muhammad telah berakhir dan usia Muhammad pada saat itu genap 5 tahun dan akhirnya dikembalikan kepada ibundanya yaitu Aminah. Selanjutnya di usia 6 tahun Muhammad kembali ke pangkuan ibunya. Hanya sebentar bersama Muhammad harus kehilangan beliau. Berselang 3 tahun kemudian kakek tercintanya meninggal. Sejak saat itu Muhammad menjadi anak yatim piatu.
Tugas pengasuhan selanjutnya diemban oleh paman dari pihak ayahnya yang bernama Abu Thalib. Muhammad sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan ibunya Aminah. Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama tentang banyak hal yang terjadi di sekitarnya. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya ke Madinah. Ia pun meminta izin kepada Abdul Muthalib. Meskipun dengan berat hati, akhirnya Abdul Muthalib melepas kepergian cucu dan menantunya itu bepergian jauh. Ini kali pertama bagi Aminah berkunjung ke makam suaminya, begitu juga Muhammad. Perjalanan mereka ditemani oleh Ummu Ainan. Sepanjang perjalanan, Aminah menceritakan sosok Abdullah yang sangat ia cintai dan kagumi kepribadiannya kepada Muhammad. Sesampainya di Madinah, kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah. Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Ia bertekad akan mendampingi ibunya dalam keadaan susah maupun senang. Kira-kira 1 bulan lamanya mereka menetap di Madinah. Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah dusun bernama Abuwah yang jaraknya 37 km dari kota Madinah, Aminah sangat merasa kelelahan. "Wahai anakku Muhammad, badanku rasanya sangat lemah sekali. Aku merasa ini adalah pertemuan terakhir kita." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Ibunda Aminah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Sejujurnya Muhammad sangat kaget dan terpukul melihat kematian ibunya yang tampak nyata di hadapannya. Semuanya terasa sangat cepat terjadi, namun hidup terus berjalan. Muhammad menguatkan hatinya. Selama perjalanan pulang bersama Ummu Ainun, Muhammad terus berdoa untuk ibundanya sembari meneteskan air mata. Sekarang dirinya adalah anak yatim piatu yang harus menanggung beban kehidupan sendirian. Abdul Muthalib langsung syok mendengar kabar kematian Aminah. Seketika itu beliau mencium Muhammad. Lalu kemudian Abdul Muthalib merasa bahwa cucunya ini akan menjadi orang besar di kemudian hari. Beliau memperlakukan Muhammad dengan perlakuan yang sangat istimewa. "Hai nak, jangan duduk di tempat itu, minggirlah, itu punya kakek." "Maaf paman, aku tidak tahu jika hanya kakek yang bisa duduk di situ." "Sudahlah, biarkan saja cucuku duduk di situ. Sesungguhnya kelak dia akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dariku." Pada saat itu, Abdul Muthalib adalah orang yang paling dihormati di kalangan penduduk Mekah sampai dibuatkan hamparan khusus di bawah naungan Ka'bah. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Muhammad diasuh oleh kakeknya. Muhammad sangat menyayangi kakeknya, begitupun sebaliknya. Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Abdul Muthalib untuk kembali di hadapannya, "Wahai kakek, secepat itukah engkau meninggalkanku? Sekarang aku benar-benar merasa kesepian." Akan tetapi Allah di kemudian hari memberikan nikmat kepada Muhammad untuk menghibur kesedihannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 6 hingga 7. "Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu, lalu diadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau saat kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu." Menjadi anak yatim piatu yang kemudian ditinggalkan sosok yang amat mencintai, rasanya seperti ditusuk pedang. Itulah yang dirasakan oleh Muhammad di usianya 8 tahun. Kematian Abdul Muthalib tidak hanya membuat duka mendalam di hati Muhammad, begitu juga bagi para penduduk Mekah. Tidak ada satupun anak Abdul Muthalib yang dapat menggantikan sosoknya yang berwibawa, teguh hati, cerdas, dan terhormat. Beberapa hari sebelum Abdul Muthalib meninggal, beliau telah berpesan kepada anaknya yang bernama Abu Thalib
untuk mengasuh Muhammad di antara paman-pamannya yang lain. Abdul Thalib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Abdul Muthalib ini Muhammad tumbuh dalam pengasuhan yang tepat. Wahai keponakanku tersayang, sebelum ayah meninggal, beliau sempat berpesan kepadaku agar mengasuh dan merawatmu sampai dewasa. Meskipun aku bukan orang kaya, namun pamanmu ini akan bekerja keras untuk menghidupimu seperti anak-anakku yang lain. Lalu Muhammad berterima kasih kepada pamannya bahwa pawannya sangatlah baik dan berhati besar. Akhirnya Muhammad diasuh oleh Abu Thalib sampai masa dewasa. Muhammad adalah anak yang sangat berbakti. Melihat beban yang telah dipikul pamannya, ia tidak tinggal diam. Bermodalkan tubuh yang dimilikinya, Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak yang lain tanpa paksaan. Ikhlas membantu keluarga Abu Thalib. Demikianlah akhir kisah ketabahan Muhammad. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini: pertama, perlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput dan memisahkan. Kedua, jangan pernah lupa mendoakan kedua orang tua kita yang telah meninggal, karena doa anak soleh yang akan mengantarkan pahala bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga usianya 8 tahun yang bisa dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Pada dasarnya kisah Nabi Muhammad ini sangatlah panjang ya. Belum pada usia beliau 12 tahun, kemudian di 20 tahun, 25 tahun pada saat beliau menikah dengan Siti Khadijah istri pertama, pada saat beliau memasang Hajar Aswad, kemudian perjuangan beliau dalam mempersatukan umat di masa kenabian beliau hingga beliau wafat. Nah, itu tuh ceritanya sangat panjang ya, dan membutuhkan waktu yang sangat signifikan untuk bisa diceritakan semuanya. Nah, so untuk kalian, jika video ini sangat bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan share di seluruh sosial media yang kalian punya, agar semua orang tahu seperti ini kisah-kisah para nabi. Baik, see you in my next video.